menjelaskan tentang tinjauan umum pasar valuta asing. Yang pertama itu pengertian valuta asing. Valuta asing adalah mata uang asing yang diterima, diakui serta digunakan antar pembisnis untuk melakukan transaksi perdagangan internasional. Karena merupakan mata uang asing, maka falas tak bisa dijadikan sebagai alat pembayaran perdagangan dalam negeri. Namun, perlu diketahui pula bahwa tak semua mata uang asing dapat dipakai pada transaksi internasional berikut. Pasalnya, mata uang atau untuk falas haruslah termasuk ke dalam kelompok hard currency atau mata uang yang nilainya kuat terhadap lainnya. Lanjut kepada fungsi valuta asing. Yang pertama itu sebagai alat pembayaran berskala internasional. Maksudnya itu falas umumnya digunakan sebagai alat pembayaran pada perdagangan internasional. Akan tetapi falas rupanya juga bisa dipakai untuk membayar utang negara ke negara lain, di mana mata uang asing berikut telah bersifat sah dan resmi. Fungsi yang kedua itu sebagai alat tukar berskala internasional. Tak hanya pada aktivitas jual beli barang, jual beli jasa pun juga bisa dipakai untuk transaksi jasa antar negara. Fungsi ini sangat penting karena memungkinkan terjadinya perdagangan dan transaksi keuangan internasional yang lancar. Tanpa alat tukar yang diterima secara luas, perdagangan internasional akan sangat sulit dilakukan. Fungsi yang ketiga itu mampu mengendalikan kurs mata uang. Kurs mata uang harus dikendalikan karena hal tersebut dapat bergerak secara fluktuatif, naik maupun turun. Namun penting untuk dicatat bahwa pengendalian kurs juga memiliki tantangan dan risiko. Terlalu banyak intervensi dapat mengganggu mekanisme pasar dan menyebabkan ketidakseimbangan ekonomi jangka panjang. Fungsi yang keempat itu mempermudah aktivitas perdagangan internasional. Falas adalah mata uang asing yang telah sah serta dipercayai oleh kedua belah pihak dan juga negara bersangkutan. Hal ini tentunya memudahkan sekaligus memperlancar aktivitas bertransaksi. Singkatnya, valuta asing bertindak sebagai pelumas dalam mesin ekonomi global, memungkinkan pergerakan barang, jasa, dan modal yang lebih lancar antar negara. Ini pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi global dan integrasi pasar internasional. Terima kasih. Baik, kita masuk pada bagian pelaku pasar valuta asing. Nah, sudah disinggung sebelumnya di mana valuta asing ini adalah yaitu nilai mata uang yang diterima dan diakui ketika seorang pebisnis melakukan transaksi pada pemasaran global ataupun pada tingkat internasional. Nah, untuk itu pelaku-pelakunya siapa saja? Nah, pelaku-pelakunya itu yang pertama di mana adanya perusahaan. Nah, perusahaan ini tentunya yang kita kenal yaitu perusahaan besar. Nah, tentunya akan mengalami yang namanya melakukan ekspor dan impor ke luar negeri dan tentunya juga akan melakukan falas ataupun valuta asing nilai mata uang di negara lain. Yang kedua adalah perseorangan atau masyarakat. Perseorangan masyarakat ini biasanya menggunakan ketika adanya konsumsi. Misalnya saya ambil contoh ketika kita ataupun orang lain melakukan perjalanan di luar negeri dan tentunya nilai mata uang ataupun mata uang yang digunakan pasti akannya luar negeri, supaya nanti bisa melakukan yang namanya transaksi dan memenuhi kebutuhan, bukan nilai mata uang ataupun mata uang negara sendiri. Nah, seterusnya adalah pemerintah. Pemerintah ini menggunakan valuta asing ketika kita ataupun pemerintah melakukan pembayaran hutang luar negeri ataupun pendapatan dari luar negeri. Seterusnya adalah broker. Broker ini bermanfaat ataupun dapat digunakan yang berperan sebagai perantara antara investor dengan pasar. Nah, seterusnya adalah bank umum. Bank umum ini biasanya melakukan pelayanan umum kepada masyarakat dan tentunya akan melakukan di situ pertukaran mata uang. Di situ dilakukan di bank umum. Seterusnya adalah bank sentral. Bank sentral ini bertujuan untuk menstabilkan mata uang ataupun yang akan dilakukan yang namanya transaksi valuta asing. Ia akan menstabilkan nilai mata uang tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk pada hubungan valuta asing dengan ekonomi global. Nah, yang pertama adalah pergerakan nilai tukar mata uang. Nah, pergerakan nilai tukar mata uang ini sudah saya jelaskan tadi ataupun sudah saya singgung di mana valuta ini ataupun valuta asing ini
ini berhubungan dengan mata uang asing yang sudah diakui dan diterima, dan tentunya ekonomi global ini mencakup secara keseluruhan, begitu juga dengan valuta asing, dan ini sangat berpengaruh dan memiliki kaitan erat dengan valuta asing dan ekonomi global. Selanjutnya adalah kebijakan ekonomi dan moneter. Nah, kebijakan ekonomi dan moneter ini berhubungan dengan suku bunga. Selanjutnya adalah resiko dan ketidakpastian. Nah, kita tidak tahu apa yang terjadi, apa resiko dan ketidakpastian. Nah, di situ bisa terjadi karena misalnya sebagai pebisnis ataupun kita tidak tahu apa yang terjadi ke depannya terhadap krisis-krisis global ataupun yang terjadi pada tingkat-tingkat internasional. Nah, selanjutnya adalah integrasi ekonomi global. Integrasi ekonomi global ini adalah adanya keterkaitan antara valuta asing dengan ekonomi global yang memiliki kerjasama ataupun tidak bisa dipisahkan dan memiliki keterkaitan yang erat ataupun interdependensi. Nah, selanjutnya adalah pengaruh terhadap inflasi dan daya beli. Nah, ini sangat berpengaruh pada kita sendiri ataupun pada seorang pebisnis. Baik, sekarang kita masuk pada analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pasar valuta asing. Secara umum, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pasar valuta asing terbagi atas 9 bagian. Yang pertama adalah penghasilan masyarakat. Penghasilan, pasti kita bertanya-tanya mengapa faktor yang mempengaruhi valuta asing itu adalah penghasilan masyarakat. Ia dikarenakan hal ini berkaitan dengan daya beli yang konsumen miliki. Kedua adalah minat konsumen. Yang mempengaruhi kurs valuta asing adalah minat konsumen. Apabila minat konsumen besar, maka permintaan pada produk tersebut juga akan meningkat. Ketiga adalah kebijakan pemerintah. Tugas pemerintah dalam faktor-faktor yang mempengaruhi validasi adalah untuk membatasi jumlah impor. Tidak hanya untuk membatasi jumlah impor, melainkan juga menekan mata uang negara lain dan kurs mata uang lokal semakin menguat. Keempat adalah tingkat suku bunga. Selain ketiga faktor yang saya jelaskan tadi di atas, tingkat suku bunga juga bisa menjadi faktor yang mempengaruhi kurs valuta asing. Pasalnya, apabila suatu negara menaikkan suku bunga, maka negara lain terpancing untuk memasukkan mata uang ke negara tersebut dengan cara menginvestasi. Kelima adalah inflasi. Inflasi adalah penurunan nilai uang terhadap barang dan jasa secara umum. Inflasi juga bisa mempengaruhi faktor-faktor pada valuta asing. Karena inflasi dapat mempengaruhi daya beli masyarakat. Keenam adalah situasi dan kondisi domestik. Pasalnya, isu yang merebak menjadi salah satu berkembangnya nilai mata uang. Jika isu positif, maka negara tersebut akan mengalami dampak positif pada suatu negara tersebut. Dan begitu juga sebaliknya, jika dampak negatif yang muncul, maka negara tersebut akan mengalami dampak buruk atau dampak negatif terhadap suatu negara tersebut. Ketujuh adalah kurs mata uang yang stabil. Faktor selanjutnya yang mempengaruhi faktor-faktor kurs valuta asing adalah kurs mata uang lokal. Maka kestabilan ini harus diupayakan oleh pemerintah agar nilai mata uang terhadap valuta asing tidak memberatkan negara tersebut. Kedelapan adalah aliran modal yang masuk. Selanjutnya, aliran modal yang masuk ini juga dapat mempengaruhi faktor-faktor valuta asing. Karena jika aliran modal masuk ke sebuah negara berjumlah besar, maka nilai tukar mata uang semakin meningkat. Dan yang terakhir adalah permintaan dan penawaran valuta asing. Seperti yang sudah saya jelaskan ke-8 faktor-faktor tersebut di atas, bahwasanya jika permintaan meningkat maka berdampak positif pada negara tersebut, dan begitu juga sebaliknya, jika berdampak negatif maka berdampak buruk juga terhadap negara tersebut. Baik, selanjutnya pembahasan terakhir adalah implikasi perkembangan pasar valuta asing terhadap ekonomi global. Perkembangan pasar valuta asing memiliki dampak yang sangat mendalam terhadap ekonomi global. Pada akhirnya, implikasi perkembangan pasar valuta asing terhadap ekonomi global ini sangat kompleks dan berkaitan.
perubahan kecil bisa menjadi efek berantai yang luas pada suatu negara. Jadi pemahaman yang baik tentang dinamika pasar valuta asing ini menjadi kunci dalam mengambil keputusan yang tepat di dunia ekonomi yang semakin global dan terhubung pada terhubung pada perkembangan-perkembangan zaman. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan atau kami paparkan. Eh, Jika semoga materi kami ini dapat menjadi motivasi dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian dan terima kasih. Ya, Audio Jungle.